Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sam, suka amat matematika. Video ini saya akan membahas soal-soal UTBK 2019 dari berbagai sumber, part 1. Langsung saja kita mulai dengan pembahasan soal nomor 1. Diketahui 2 log kuadrat X tambah 2 kali 2 log 2X besar dari 2. Pembahasannya, syaratnya numerus harus besar dari 0. Kemudian, kita misalkan 2 log X sama dengan P. Sehingga 2 log 2X ini dapat diubah sesuai dengan sifat perkalian jadi penjumlahan. Jadi P kuadrat tambah 2 kali 2 log 2 itu 1, ditambah 2 log X tadi kita misalkan P, kurang 2 besar dari 0. 2 kali 1 dikurang 2 habis, tinggal P kuadrat tambah 2P besar dari 0. Kita faktorkan, P kali P tambah 2 besar 0. Nah, di sini saya ingin memberi cara cepat. Setiap koefisien P-nya kuadrat atau koefisien yang berubah X kuadrat positif, selalu polanya hasilnya adalah plus min plus. Berarti kalau besar dari 0, daerah yang benar itu adalah berpencar. Ke kiri 1 dan ke kanan 1. Nah, pembuat nolnya 0 dengan negatif 2. Berarti P-nya kecil dari negatif 2 atau P besar 0. Nah, ini dia. Kemudian pemisalan diganti 2 log X kecil min 2. Ingat cara cepatnya, X sama dengan 2 pangkat min 2. 2 log X besar 0 berarti X besar dari 2 pangkat 0. Jadi hasilnya X kecil seperempat atau X besar dari 1. Masih logaritma, lihat polanya udah ada. Nah, bisa dilatih tanpa pemisalan langsung bentuknya. Syaratnya sama, numerus besar 0. Oke, ini secara langsung tanpa pemisalan. Kalau faktornya min 1, min 2 berarti min 2 dengan 1. Nah, ini polanya plus min plus besar 0. Berarti kecil dari yang kecil, besar dari yang besar. Oke. Ini ada maksudnya. Kalau harga A ini di antara 0 dengan 1, tanda pertidaksamaan harus dibalik. Kecil berubah jadi besar, besar berubah jadi kecil. Oke, jawabannya X besar A pangkat min 1 atau X kecil hanya berubah dari A kuadrat. Soal nomor 3 sama, sudah bisa difaktorkan. Di jumlah 4 dikali 3 berarti 3 dengan 1. Syaratnya sama. Oke, kita faktorkan. A-nya besar 1 berarti tanda pertidaksamaan tidak berubah. Oke, sekarang kecil 0. Polanya tadi plus min plus. Berarti kalau kecil 0 di tengah, di antara negatif 3 dengan negatif 1. Kalau A lebih dari 1, tanda pertidaksamaannya ini tidak berubah. Oke, tinggal A pangkat negatif 3, A pangkat negatif 1. Soal nomor 4. Nah, ini dia sistem pertidaksamaannya. Ditanyakan, tentukan jumlah semua ordinatnya. Itu artinya jumlah semua harga Y-nya. Sekarang perhatikan, sistem persamaan ini ternyata kalau dijumlahkan sudah langsung bagus. Oke, kita jumlahkan. 2x kuadrat tambah 4x tambah 8 sama dengan 8. 8-nya hilang, difaktorkan dapat 0 dengan negatif 2. Kemudian 0 masuk ke sini, ketemulah y kuadrat tambah 2y kurang 8 sama dengan 0. Nah, karena minta jumlah ordinat, tinggal y1 tambah y2 pakai rumus min b per a. Dapat min 2. Kemudian min 2 ini masuk ke sini juga. Oke, 8-nya pindah ke kiri, sudah langsung negatif 4. Ternyata nggak berubah bentuk depannya ini. Sehingga Y2 tambah Y3 tambah Y4-nya juga negatif 2. Dengan demikian, jumlah semua
nilai ordinatnya berarti Y1 tambah Y2, Y3 tambah Y4, jumlahnya adalah negatif 4. Masih sistem persamaan. Perhatikan bentuk ini. Ditanyakan nilai dari A tambah 4B. Ini sebenarnya X, ini Y. Nah, yang paling mudah dibahas itu adalah ini. Y kuadrat sama dengan 1 min X. Harga ini kita substitusikan ke sini. Oke, dirapikan. Difaktorkan. Ketemu 6 dengan negatif 3. Baru ini substitusi ke sini. Jadi Y kuadratnya ketemu negatif 5, tidak mungkin, lewat saja. Negatif 3, jadi 4, Y-nya dapat plus 2 dan negatif 2. Baru bentuk solusinya, negatif 3,2, berarti A tambah 4B sama dengan 5. Negatif 3, negatif 2, A tambah 4B-nya sama negatif 11. Ini sekalian mempersiapkan kalau tanyakan nilai terkecilnya. Nilai terbesarnya berarti 5. Bentuk sistem persamaan tapi bentuk eksponen. Nah, di sini dari bentuk eksponen ini yang mudah dibahas yang ini dulu. Supaya bentuk ekspor Y-nya jadi tunggal, kita pangkatkan ruas kiri dan kanannya dengan pangkat Y. Nah, demikian. Baru harga 5 pangkat Y itu kita ganti 4 pangkat X ke persamaan atas. 4 pangkat X ditambah 4 pangkat X sama dengan 6. Nah, menjumlahkan ini anggap saja seperti roti. 1 roti tambah 1 roti, 2 roti. Nah, jadi tidak ada kesalahan. Sehingga 4 pangkat X sama dengan 3. Nah, cara mencari X ini, bentuk eksponen menjadi logaritma. Bilangan pokok 4 log 3. Nah, gini cara cepatnya. Karena 4 pangkat X sama dengan 5 pangkat Y, berarti sama-sama 3. Dengan demikian, Y-nya 5 log 3. Sekarang kita ke pertanyaan. Seper X tambah seper Y. Kalau X per 1, 4 log 3. Kalau dibalik, ini juga ikut dibalik. Demikian juga si Y. Penjumlahan menjadi perkalian. Jadi hasilnya log 20 bilangan pokok 3. Nah, nomor 7 ini ada keunikan dan kekhususannya. Keuntungannya yang mudah. Kalau ini kita kali 2, ini kali 2 jadi 1/4, ini jadi tinggal 1x kuadrat, ini jadi 6. Nah, 6 kurang 6 itu 0. Berarti kalau kita kurangkan ini dikali 2, x kuadratnya habis, 1 kurang 1/4 jadi langsung 3/4 y kuadrat. Nah, dengan demikian y-nya 0. Nah, kalau y-nya 0 berarti x kuadratnya sama dengan 6, masuk ke sini. X-nya plus minus akar 6. Jadi koordinatnya akar 6,0, satu lagi minus akar 6,0. Kemudian jumlahkan semua X dan Y-nya. Kebetulan berlawanan tanda, berarti bernilai 0. Baik, kita lanjutkan ke soal berikut. Diketahui sistem persamaan. Nah, ini parabola, ini garis. Memiliki tepat satu penyelesaian. Kemudian caranya ini kita substitusikan. Oke, kita rapikan, ini kita bongkar, X kuadrat tambah 8X tambah 16. Pindah ke kiri, ini berubah jadi plus, bergabung dengan 8. Ini pindah jadi min C. Nah, ini A-nya 1, B-nya, ini C-nya. Syarat menyinggung atau tepat satu penyelesaian itu D-nya 0. D itu dari kata diskriminan. Diskriminasi yang membedakan. Kalau D-nya besar 0, mempunyai 2 penyelesaian. Kalau D sama dengan 1, kalau D kecil 0 tidak mempunyai penyelesaian. Oke, langsung ke B kuadrat kurang 4AC. Nah, ini kita percepat. M kuadrat tambah 16M tambah 64. Ini kita bongkar langsung. Min 64 tambah 4C. 64-nya habis. Jadi, M kuadrat tambah 16M tambah 4C sama dengan 0.
Karena diminta jumlah semua nilai M, pakai rumus langsung. M1 tambah M2 min B per A. Jadi langsung min 16. Oke. Diketahui barisan aritmatika dengan UK menyatakan suku kekah. Nah, jika UK tambah 2 sama dengan U2 tambah KU16 kurangi 2, maka ditanyakan ini. Oke, cara menjawabnya ingat rumus UN. Ini rumusnya. Kemudian rumus SN. N per 2 kali A tambah UN, suku pertama ini suku terakhir. Kalau harga ini kita masukkan ke sini, itu yang jadi rumus N per 2 kali 2A tambah N-1 kali B. Nah, sekarang kita praktekkan. K tambah 2 masuk ke sini. K tambah 2 kurang 1 jadi K tambah 1. K-nya di luar. Oh, salah ini dulu. U2. A tambah 1B. K kali, nah ini dia A tambah 15B. Kurang 2. Oke, sekarang si A-nya coret, putaran dulu. Oke, kita bongkar. KB tambah B, KA tambah 15, KB kurang 2. B-nya coret lagi. Jadi, kita pindah ke kanan, 15 kurang 1, jadi 14. B-nya udah habis ya. Tambah KA kurang 2. Nah, ciri-ciri soal, biasanya bentuk ini akan dipakai nanti menjawab pertanyaan ini. Sehingga bentuk ini kita rapikan dulu. Sehingga faktor K-nya kita keluarkan. Jadi, di dalamnya ini A tambah 14K, 14B. Ini pindah ruas ke sana sama dengan 2. Jadi, dapat dibuat A tambah 14B itu 2 per K. Karena itu diambil dari soal yang option, pasti per K semua. Nah, sekarang kita langsung ke pertanyaan. U6 masuk ke rumus ini. 6 kurang 1. U12 juga. Kita percepat. Kita jumlahkan. Nah, ini hanya ada 4. Ini semua 56B. Nah, bentuk ini settingannya keluaran keempat. Faktornya A tambah 14B itu sudah ada. Ini 2 per K. 2 per K ini dikali 4. Jadi hasilnya 8 per K. Misalkan UN adalah deret aritmatika dengan suku pertama A. Bedanya 2A. U1 tambah U2 sampai U5 100, maka U2 tambah 4, U6 sampai U20. Oke, kita bahas. Suku pertama A, B-nya 2A. Nah, ini cara cepatnya nih. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5A. Tadi rumusnya N-1, ini nggak ada si B-nya. Nah, ini 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4. Itu ada 10B. Diketahui 100. Ganti B-nya 2A. 20A tambah 5A, 25A. Sama dengan 100, berarti A-nya 4. Kalau A-nya 4, berarti B-nya 2 kali 4. Oke, sudah punya data untuk menjawab ini. U2 ini berarti A tambah B. 12. Karena loncat, U2 ke 4 itu berarti ada 2B. Karena U3 itu U2 tambah B. Kemudian U4, U3 tambah B lagi. Berarti 2B adalah 16. Jadi ini bedanya 16. Kemudian ini banyak sukunya 10. Kelihatan di kelipatan 2. Kemudian cara menjawabnya pakai rumus N per 2. Kali A tambah UN. Nah, ini UN-nya. Itu U20. A tambah N-1 kali B. Oke, ini 152 tambah 4. Jadi hasilnya, ini berasal dari 10 bagi 2. Ini dari 12 tambah 156. Jadi hasilnya 840. Jika perbandingan suku pertama dan suku ketiga suatu barisan aritmatika adalah 2 banding 3, maka perbandingan suku kedua dan suku keempat
Nah, ini rumusnya mengandalkan rumus UN saja. Suku pertama, ini suku ketiga, 2/3, ini langsung kali silang. 3A sama dengan 2A tambah 4B. 2A-nya pindah ke kiri, jadi A sama dengan 4B. Langsung ke sasaran, perbandingan suku kedua dan suku keempat. U2, A tambah B, U4, A tambah 3B. Si harga A4B ganti ke sini, jadi ini jadi 5B, ini jadi 7B. B-nya coret, jadi hasilnya 5/7. Nomor 12, penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, ini mengenai pertidaksamaan ini sedikit rumit, cuma saya berusaha untuk menerangkan dengan enak agar kalian bisa punya pedoman yang baik. Oke, pembahasannya demikian. Pertama, kita ambil dulu syaratnya ini positif. Ini juga positif. Nah, ini dia positif besar 0. Sehingga dipindah ruas, min setengah, ini min 1. Ingat, besar-besar yang mewakili yang besar. Berarti ini. Nah, ini syaratnya. Kemudian prakteknya dalam menyelesaikan soal, kalau besar-besar, lepasin harga mutlak, karena dia nggak positif. Nah, ini dia. Ini aljabar biasa, X jadi X, dipindah, habis dengan 1, jadi X kecil 2. Nah, ini harus dibahas antara irisan syarat dengan pembahasan penyelesaian di sini. Ternyata ada di antara min setengah dengan 2. Nah, itu udah satu solusi. Ini oke, dapat 1 poin. Besar-besar sudah, sekarang kita coba kecil-kecil. Kalau kecil, cukup dilihat di sini. Kalau kecil min setengah, kecil min 1 yang mewakili yang kecil. Nah, prakteknya untuk bahas soal ini, berubah tanda semua yang ada di dalam tanda harga mutlak. Harga mutlaknya dilepas. Oke, kita percepat. Min X. Jadi ini 2. Perhatikan min. Berubah. Kecil berubah jadi besar. Negatif 2. Kemudian lihat irisannya. Kecil min 1, besar min 2 ternyata ada. Yaitu di antara min 2 dengan min 1. Ini oke. Sekarang kemungkinan ketiga. K itu kemungkinannya kecil besar. Nah, amati di sini, kecil besar. Kecil min setengah, besar min 1. Ada di antara min 1 dengan min setengah. Nah, prakteknya di sini, bagian kiri ubah tandanya. Bagian kanannya lepasin aja karena positif. Oke, pindah ruas, min 3X. Ini pindah ke sana jadi 4. Ada negatif berubah jadi besar min 4/3. Nah, ini ada pemahaman baru di sini. Irisan besar dari negatif 4/3 dengan diantara min 1 dengan min setengah, irisannya adalah si syarat ini sendiri. Nah, itu sudah merupakan solusi. Nah, ini udah jawaban juga. Mari kita coba lihat kemungkinan keempat. Besar kecil. Besar min setengah berarti arahnya ke kanan. Kecil min 1 arahnya ke kiri, nggak akan ketemu. Sementara jarak min setengah dan min 1 sudah ada, arahnya berbeda, berarti tidak mungkin. Nah, dari OK1, OK2, dan 3 ini dicari gabungannya. Nah, cara melihat gabungannya gini. Lihat yang paling kecil. Nah, ini dia. Dilanjutkan ke sini. Makin jauh ke kanan, dilanjutkan lagi sini. Nah, ternyata batasnya dari min 2 sampai 2. Itulah gabungannya. Sehingga bentuk interval terbukanya adalah negatif 2,2. A-nya negatif 2, B-nya 2. Jadi yang diminta adalah A tambah B tambah 2, hasilnya 2. Kebetulan ada opsinya ini D. Penyelesaian dari harga mutlak X min 1, kecil dari 3 kurang harga mutlak X. Nah, ini dia, tanyakan 2A tambah B. Dengan cara yang sama tadi, kita singkat, kemungkinan 1 BB itu besar-besar, berarti syaratnya dulu ya. Nah, ini syaratnya, X min 1 besar 0, X-nya besar 1. Karena ini tunggal, X besar 0 langsung. Nah, ingat, besar-besar yang mewakili yang besar. Ini syaratnya. Prakteknya dalam pembahasan soal di sini, harga mutlak lepas. Dibahas, X-nya kecil 2, besar 1, ada. Artinya di antara 1 dengan 2 ini oke ya. Kemudian kita coba kecil-kecil.
Kecil 1, kecil 0, berarti yang mewakili kecil 0. Nah, dalam pembahasannya ubah tanda lepas harga mutlak. Nah, ini menjadi plus. Ini berubah tanda karena ada min 2 dibagi min 2, berarti tanda besar min 1. Besar min 1 kecil 0 ada. Berarti di antara min 1 dengan 0 ini juga oke. Sekarang yang ketiga, besar kecil. Amati di sini. Besar 1, kecil 0, nggak ketemu, TM. Kemudian keempat, kecil besar. Nah, lihat nih kecil besar ya. Kecil 1, besar 0 ada di antara 0 dengan 1. Nah, pembahasan di sana, kalau kecil, ubah tanda. Kemudian ini besar 0, berarti hanya lepas saja min X itu pembawaan dari sini. Nah, ini 0, kecil 2 sesuatu yang benar. Artinya syaratnya itu solusi, jawaban. Nah, ini jadi oke. Nah, sekarang cari gabungan ketiga-tiganya. Nah, kalau lihat dari urutannya min 1 sampai 0. 0 sampai 1, 1 sampai 2, berarti ujung-ujungnya min 1 sampai 2. Dengan demikian, interval terbukanya min 1,2. Jadi A-nya min 1, B-nya 2, tinggal menghitung. Jadi 2 kali min 1 tambah 2, 0. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjutkan soal nomor 14. Juga masih harga mutlak. Nah, ini beda sendiri tadi. Harga mutlak, ada harga mutlak lagi dalam. Nah, untuk membahas ini lebih mudah, pahami dulu dua rumus ini. Kalau harga mutlak X kecil dari P, jawabannya ini. Maksudnya rumus cepatnya. Kalau besar, cara ngapalinnya, lepasin harga mutlak kecil dari negatifnya, atau satu lagi tinggal lepasin aja harga mutlaknya. Dan jangan terbalik. Sekarang mari kita lihat pembahasannya. Ini berarti pakai rumus yang ini dulu. Di antara min 2 dengan 2. Nah, ini artinya ada dua pembahasan. Kiri dengan tengah ini satu pembahasan, tengah dengan kanan satu pembahasan. Berarti ada dua dan harus dicari irisannya. Nah, ini sudah dipisah. Oke, sekarang ingat prinsipnya. Semakin sedikit menulis, berpikir banyak lebih bagus. Ini kalau kita pindah ke kiri jadi plus, ini pindah ke kanan jadi plus. Jadi harga mutlak ini kecil 5. Kemudian ini juga. Kalau pindah ke sana, V2-nya pindah, jadi 1 kecil dari harga mutlaknya. Berarti harga mutlak lebih besar dari 1. Nah, ini dia. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, ini tadi yang Bapak sebut tadi. Nah, ini. Oke, rumus ini pakai lagi yang ini. Jadi min 5 isi 5, kurangi 1 semua tempat. Jadi hasilnya min 6 dengan 4. Nah, ini sudah 1 poin. Sekarang dari sini yang tadi langsung dibalik saja. Nah, ini yang Bapak sebut tadi. Harga mutlak X tambah 1 lebih besar 1. Ini pindah ke sana, ini pindah ke sini. Dibaca dari kanan jadi begini. Ini gunakan rumus yang ini. Oke, itu langsung pindah ruas, beres. Tapi hati-hati untuk kasus ini dan irisan. Irisan itu daerah mana yang dua-duanya sama benarnya. Oke, perhatikan. Ini min 6 sampai 4. Kebetulan saya nggak bikin garis bilangan supaya kalian imajinasi saja. Nah, kira-kira gini. Kecil min 2 ke sana, besar 0 ke sana. Berarti ada dua bagian. Dari min 6 sampai min 2, satu bagian jawaban. Atau satu lagi antara 0 dengan 4. Jadi jawabannya sudah bisa ditebak. Berarti yang D. Nah, ini latih lagi ya. Jika garis Y sama dengan 4X kurang 10 menyinggung parabola di titik 1, min 6. A dan B adalah konstanta, ditanyakan A tambah B. Nah, ini ada hubungannya dengan garis singgung, berarti ini ada gradien. Ini gradien yang 4, sementara gradien kurva atau garis singgung pada kurva itu turunan pertama. Nah, ini kita turunkan. AX jadi A, B hilang atau 0, sama dengan yang 4. Nah, untuk menemukan harga ini, lihat di titik mana dia disinggung. Ternyata 1, min 6, ganti AX-nya 1. 10 tambah A sama dengan 4, berarti A-nya bernilai 6. Sekarang tugas kita mencari B. Substitusikan harga X dan Y-nya ke persamaan ini.
Berarti min 6 sama dengan satunya masuk 5, hanya kebetulan udah ada tadi 6 tambah B. Jadi B-nya negatif 17. Dengan demikian A tambah B-nya ketemu. Oke, kita lanjutkan. Garis Y sama dengan MX tambah B menyinggung lingkaran ini, ditanyakan nilai B kuadrat min 4M kuadrat tambah 10. Nah, bentuk-bentuk soal begini sering ada modelnya saja, tanpa tahu B dan M-nya, tapi bisa menemukan B kuadrat kurang 4M kuadrat, tinggal nambahin hasilnya 10. Oke, mari kita perlihatkan rumusnya dulu. Rumus persamaan garis singgung pada lingkaran berpusat di 0,0 ini. Oke, R-nya ini 2 berarti. M-nya ini berarti B-nya itu ini. Nah, sekarang sudah ada hubungannya. Kita cuplik. B sama dengan, nggak tahu kita plus minusnya, cuma karena aku kuadratkan aman. Oke, kita kuadratkan kiri kanan. R-nya itu 2 sebenarnya, ini R kuadrat. Jadi kalau dikuadratkan jadi 4. Plus minusnya jadi plus. Akarnya lepas. Bongkar. Pindah ruas ke kiri. Nah, ketemu settingannya. B kuadrat kurang 4M kuadrat itu adalah bernilai 4. Jadi kalau kita langsung masukkan ke sini berarti 14. Nomor 17. Diketahui titik A 4, T. Lingkarannya bentuknya umum. Titik A di luar. Maka nilai T berapa? Nah, ada 3 kemungkinan posisi titik pada lingkaran. Di dalam, pada, dan di luar. Kalau di dalam, berarti jarak si A ke pusat lebih kecil dari jari-jari. Kalau pada, jarak A ke pusat sama dengan jari-jari. Nah, kasus kita di luar, berarti jarak A ke pusat lebih besar dari jari-jari. Nah, sekarang perhatikan bentuk umum ini rumusnya. Pusatnya ini, jari-jarinya nih, ini langsung dikuadratkan. Ini juga dikuadratkan, kurang C dari sini. Oke, langsung lihat soal. Pusatnya 4,1. Jari-jarinya 4 kuadrat, 16, 1 kuadrat 1. Kurang, ini kurang, kebetulan ini positif. 1 habis jadi 4. Kemudian jarak PKA ini adalah selisih absis kuadrat ditambah selisih ordinat. Selisih berarti pengurangan ya, kuadrat, dan diakarin. Nah, supaya akarnya nanti lepas, kita kuadratkan saja. Jadi PA ini besar 4, PA kuadrat besar 16. Oke, perhatikan 4 kurang 4 itu 0, abaikan saja. T kurang 1 kuadrat besar dari 16. Nah, cara cepat mengerjakan ini jangan dibongkar, karena ini angka cantik. 16-nya pindah ke kiri, jadikan 4 kuadrat. Ingat rumus, A kuadrat kurang B kuadrat itu A tambah B kali A min B. Langsung faktornya jadi. Dan cara cepat, kalau besar 0 berpencar. Kecil dari yang kecil, besar atau besar dari yang besar. Oke, langsung jadi. Jadi teks ini untuk 3 soal bisa. Kalau dia pada, jawabnya sama dengan. Kalau dia di dalam, kecil berarti di antara min 3 dengan 5. Oke, 3 in 1. Sebuah lingkaran pusat A, B dengan jari-jari 12 dan menyinggung garis 3X tambah 4Y sama dengan 5. Nilai 3A tambah 4B yang mungkin adalah, nah, rumus jarak titik P, Q pada garis. Nah, ini garisnya berbentuk implisit namanya, kalau 0 di kanan adalah, ini masuk ke sini, AP tambah BQ tambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Ini harga mutlak. Itu rumus jarak titik ke garis. Sekarang bentuk garisnya kita jadikan bentuk implisit. Sudah min 5, pindah ke kiri. Nah, jari-jari 12 dan menyinggung garis. Nah, jari-jari itu 12 itu sama saja jarak pusat lingkaran ke garis. Jarak pusat ke garis sama dengan jari-jari, sama saja. Nah, rumus yang tadi berarti masuk. Nah, ini dia pusatnya, ini garisnya 3A
tambah 4B kurang 5 per akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini akar 25, 5 kali silang. 60. Nah, harga 3A tambah 4B yang mungkin sesuai dengan definisi harga mutlak. Kalau 60 kemungkinannya 2, ini 60 atau min 60. Dipisah. Pindah ruas, jadi kemungkinannya 65 dengan negatif 55. Persamaan lingkaran yang pusatnya terletak pada garis 2x tambah 3y kurang 5 sama dengan 0, serta menyinggung sumbu x negatif dan sumbu y positif. Bayangkan koordinat sumbu x negatif dan positif, berarti kuadran 2. Dan di kuadran 2 berada pada garis ini, menyinggung sumbu x dan sumbu y, berarti harga nilai pusatnya itu harus sama, cuma beda tanda, dan jari-jarinya juga harga angka yang pada pusat itu. Jadi tepatnya begini. Pusatnya min A, A, ini substitusikan ke garis ini. Kita masukkan min 2A tambah 3A kurang 5 sama dengan 0. Berarti A-nya bernilai 5. Dengan demikian jari-jarinya juga 5. Sekarang kita jadikan bentuk baku dulu. X tambah 5 kuadrat tambah Y kurang 5 kuadrat sama dengan 25. Kalau jadikan bentuk umum, X kuadrat tambah Y kuadrat putar tambah 10X putar kurang 10Y tambah 25 tambah 25, ini pindah ruas, kurang 25 sama dengan 0. Nah, itu cara satu baris melatihnya. Soal nomor 20, jika garis Y sama dengan MX menyinggung elips, maka nilai 4M berapa? Sama seperti parabola tadi, harga MX ini Y-nya substitusikan ke sini. Oke, mempercepat kali 4 semua, berarti ini jadi 1, ini kali 4 jadi 2, ini 4. Nah, ini praktisnya langsung kuadratkan, ini sudah dikuadratkan. Kemudian dibongkar, ini 2M kuadrat tambah 1. Nah, ini ada min 4X, di sini ada 4MX, X sudah dikeluarkan atau difaktorkan. 4-nya habis, kiri kanan, tinggal 2 kali 1, 2. Nah, ada kata menyinggung, berarti D-nya harus sama dengan 0. Oke, ini dikuadratkan, dikurang 4AC. Dibongkar, 16 kurang 32M, tambah 16M kuadrat, kurang 8, kurang 16M kuadrat yang ini. 16M kuadratnya habis, tinggal min 32M tambah 8 sama dengan 0, M-nya 1/4, diminta 4M, berarti 4 kali 1/4 sama dengan 1. 21. Persamaan garis singgung pada lingkaran ini tegak lurus dengan garis X tambah 2Y sama dengan 5. Nah, gradien garis ini adalah negatif 1/2. Caranya ini pindah ruas ke kanan, min 1X baru bagi 2, berarti min 1/2. Kalau tegak lurus, M2-nya berarti ini dibalik, lawankan tanda. Kemudian, bentuk lingkaran bentuk umum ini jadikan bentuk baku. Caranya, X kurang 2 kuadrat tambah Y plus 1 kuadrat, ini selalu bagi 2. Kemudian kalau ada konstantanya, pindah ke kanan, baru ditambahkan si konstantanya kuadrat. Nah, ini contoh. X min 2 kuadrat tambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 2 kuadrat di kanan tambah 1 kuadrat, 1 jadi 5. Nah, ini sebagai jari-jari akar 5. Nah, rumus persamaan garis singgung pada lingkaran Y min B, ini kalau lingkarannya berpusat di X min A, Y min B. Nah, cara menggunakan rumus ini jangan pikirkan lagi AB, tinggal ngambil aja persis sama yang dalam kurung ini. Ke sini, X min 2 langsung ke sini. R-nya akar 5, M-nya 2. Jadi kalau dihitung, Y plus 1, 2 kali X min 2, ini tadi R-nya itu akar 5,
Yang ini dari 2 kuadrat tambah 1. Akar 5. Akar 5 kali akar 5, 5. Berarti bisa disederhanakan. Nah, ada dua jawaban. Kalau plus 5, berarti Y sama dengan 2X saja. Karena 5 kurang 4, 1, kurang 1. Jadi jawabannya Y sama dengan 2X atau Y sama dengan 2X min 10. Jika suku banyak, ini dibagi X kuadrat tambah 1, maka nilai A tambah B berapa? Nah, ini kita menggunakan teknik teorema sisa. Buatlah pembaginya ini sama dengan 0. X kuadrat tambah 1 sama dengan 0, berarti X kuadrat sama dengan negatif 1. Karena di sini ada X pangkat 3 kali X kiri kanan, jadi X pangkat 3 sama dengan min X. Oke, substitusikan, itu sisanya. Sehingga ini jadi min AX, ini jadi min 3, ini tetap. Dirapikan, min A tambah B kurang 2X, ditambah B kurang 3 sama dengan 0. Karena harus bernilai 0, berarti dibuat bentuk B min 3 harus 0, min A tambah min 2 juga harus 0. Nah, yang duluan dapat B sama dengan 3. Kemudian masukkan ke sini. Jadi ketemu A-nya 1. Dengan demikian A tambah B-nya ketemu 4. Oke, 3 nomor lagi. Suku banyak fx habis dibagi x kuadrat tambah 1 dan dibagi x min 2. Bersisa min 20. Nah, tekniknya sama. Kadang-kadang ini nggak dipakai. Cukup dengan ini sudah bisa menjawab. Dengan teknik yang sama, seperti tadi, substitusikan. Berarti min AX tambah A ini karena min 1 kali min A. BX-nya tetap. Kemudian dikelompokkan dan di setting min A tambah B0, A tambah 40 berarti dapat A-nya min 4. Substitusi ke sini berarti B-nya juga min 4. Sehingga apa yang ditanyakan sudah terjawab. Berarti A tambah B sama dengan negatif 8. Banyak PX ini habis dibagi X kuadrat tambah 1 dan X tambah A. Nah, ini kemungkinan akan difungsikan. Oke, dipercepat karena tadi X kuadrat sama min 1 sudah tahu tekniknya. Sehingga dapat A sama dengan B. Nah, ini sekarang dipakai. Pembuat nolnya adalah min A. Substitusikan. Ini jadi min A pangkat 4. Karena pangkat 3 jadi minnya. Kemudian tambah A kuadrat. Ini min AB tambah 1. Karena A sama dengan B, A-nya diganti. Sehingga ketemulah min A pangkat 4 tambah 1 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan negatif. Difaktorkan. Tapi dengan memandang saja sudah bisa nebak A kuadrat min 1 kali A kuadrat tambah 1 berarti ada plus 1 dan min 1. Ini pakai feeling juga bisa. Oke, karena A sama dengan B berarti A kali B 1, min 1 kali min 1 juga 1. Jadi sama saja. Adalah soal nomor 25 suku banyak PX. Nah, ini namanya pembagi, ini hasil bagi, ini sisa. Jika PX dibagi X tambah 1 bersisa 10 dan dibagi X min 1 bersisa 20, maka sisa pembagian PX oleh X min 2 adalah, oke kita mulai. Nah, ini pembuat nolnya min 1. Padahal min 1 ini kalau dimasukkan ke sini juga bernilai 0. Berarti faktor dari pembagi ini. Dapatlah 1 persamaan, P min 1 langsung ke sini. Min A tambah B sama dengan 10. Kemudian faktor dari X min 1 ada di sini. Jadi P1 sama dengan 20. Langsung angka 1 ke A kali 1. Nah, dijumlah oke, dikurang oke. Kebetulan dijumlah 2B sama dengan 30. Berarti B-nya 15. Masuk ke sini, berarti A-nya 5. Sehingga sisanya ganti AB-nya. 5X tambah 15. Kemudian, kalau ditanyakan sisa oleh pembagi X min 2, berarti pembuat nolnya 2. Jadi sisanya adalah masuk angka 2 ke sini. Jadi 5 kali 2 tambah 15 sama dengan 25. Demikian
pembahasan yang bisa